Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita ada kabar baik ya, tentunya ini bagi guru ini yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Mungkin yang kemarin was-was ya, jadi ketika dia memiliki sertifikat pendidik, nah tentunya ini harus linear ya dengan mapel yang diajar ya. Jadi harus linear dengan mapel yang diajar. Nah, misalkan tidak linear tentunya tidak bisa dicarikan ya sertifikasinya. Nah, sebenarnya ketika kemarin di dalam aturannya ya, di dalam Permendikbud ya, di dalam Permendikbud ini nomor 16 tahun 2019 ya. Sebenarnya di dalam penataan linearitas sertifikat pendidik ya, ini untuk guru sebenarnya di sini juga sudah dijelaskan ya. Di misalkan bagi guru-guru ya. Nah, di sini bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik, selain sertifikat pendidik guru kelas TK, dapat pindah mengajar di TK sebagai guru kelas. Nah, ini apabila memiliki kualifikasi pendidikan sarjana atau diploma. Nah, ini artinya ketika sertifikat pendidiknya itu tidak linear ya dengan mapel yang diajar, sebenarnya masih ada ini ya, bisa dilinearkan dengan kualifikasi akademiknya atau ijazah pendidikannya. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada informasi terbaru apa ya di sini. Kalau kita lihat nanti kita akan membahas terkait dengan ini ya. Jadi ada peraturan terbaru dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini nomor 7 tahun 2024, yang mana di sini ada kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidikan. Tentunya ada kabar baik bagi teman-teman yang mungkin saat ini ada terkendala ya linearitas ya antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian juga baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke ya, kita akan mulai. Jadi ada aturan terbaru apa sih dari Kemendikbudristek? Nah, mungkin teman-teman sebelum kita membahas, mungkin bagi teman-teman yang ingin mendownload ya peraturan terbaru apa, nanti teman-teman bisa masuk aja di sini mastiokade.com. Nah, di sini sudah kita masukkan di sini ya. Nah, di sini ada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Nah, ini sebelumnya sudah kita jelaskan di awal teman-teman ya, bahwa untuk aturan ya, jadi aturan untuk linearitas ya sertifikat pendidik itu diatur di dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2019, yang mana ini adalah perubahan dari Permendikbud nomor 46 tahun 2016 ini tentang linearitas guru bersertifikat pendidik. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, di sini ada aturan terbaru ya. Ini dari dari Kemendikbudristek ini mengeluarkan peraturan terbaru ini nomor 7 tahun 2024. Nah, ini tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Kalau kita lihat teman-teman, di sini yang pertama menimbang ya bahwa dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas perlu adanya kesesuaian antara bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang diampu oleh guru dengan sertifikat pendidik yang dimiliki oleh guru. Nah, di sini teman-teman di poin B ya. Nah, ini bahwa dengan adanya perkembangan pengaturan mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum nasional perlu dilakukan penyesuaian kembali antara bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang diampu oleh guru dengan sertifikat pendidik yang dimiliki oleh guru, sehingga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 ini tahun 2016 ya, tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ini nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Nah, ini perlu diganti ya, artinya perlu diupdate. Nanti kalau kita lihat di diktum berikutnya teman-teman, bahwa untuk Permendikbud ini nantinya dicabut ya, karena sudah ada yang terbaru ya.
Nah, di sini teman-teman bahwa berdasarkan pertimbangan ya sebagai menurut A dan B, nah, maka ini ditetapkanlah peraturan menteri. Nah, ini tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Oke, kalau kita lihat teman-teman di pasal 1 ya. Di sini dijelaskan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, kualifikasi akademik. Nah, ini ijazah ya, S1 adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Di poin 3, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Yang nomor 4, struktur kurikulum adalah pengorganisasian atas kompetensi ya, muatan pembelajaran dan beban belajar. Beban belajar. Yang berikut adalah kementerian. Ini adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sedangkan menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Di pasal 2 dijelaskan bahwa guru mengajar pada bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Ini ya harusnya jadi sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Nah, bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran sebagaimana pada S1 didasarkan pada struktur kurikulum. Nah, di poin 3 teman-teman, nah kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian ditetapkan oleh menteri. Nah, kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Nah, kabar baiknya di pasal 4 ini teman-teman ya. Nah, di pasal 4 ini kabar baiknya adalah pada saat peraturan menteri ini berlaku ya, jadi saat ini berlaku. Nah, guru mata pelajaran yang mengampu bidang tugas atau mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademiknya ya, namun tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Jadi artinya guru mata pelajaran yang mengampu tugas mata pelajaran ya, ini yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi misalkan dia mengajar guru IPA misalkan ya. Nah, kalau dia memiliki kualifikasi akademiknya atau ijazah S1 atau jurusannya itu sama atau sesuai. Nah, namun misalkan dia sertifikat pendidiknya berbeda. Ini maksudnya seperti itu ya. Terus ada guru kelas pada taman kanak-kanak ya, guru kelas pada taman kanak atau TK atau RA yang memiliki kualifikasi akademik ya, pendidikan guru taman kanak-kanak, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau psikologi, namun memiliki sertifikat pendidik selain sertifikat pendidikan guru kelas taman kanak-kanak atau RA. Di poin 3, guru kelas pada sekolah dasar, madrasah ya, yang memiliki kualifikasi akademik, pendidikan guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau psikologi, namun memiliki sertifikat pendidik selain sertifikat pendidikan guru kelas sekolah dasar, ini dapat terus mengajar dan diakui beban kerjanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan profesi guru sampai dengan batas usia pensiun. Jadi kalau kita terjemahkan teman-teman ya, jadi intinya ketika ada guru itu memiliki sertifikat pendidik ya, ya misalkan sertifikat pendidiknya adalah A misalkan, terus ternyata guru itu ngajarnya B, ini kan tidak sama ya. Tetapi misalkan B-nya ini yang diajar ini linear dengan ini, dengan kualifikasi akademiknya ya, dengan ijazah S1-nya, maka dia beban kerjanya tetap diakui ya dan bisa terus mengajar. Nah, ini sebagai salah satu syarat bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi artinya seperti itu. Jadi sertifikat pendidikan dengan mapel yang diajarnya tidak sama ya. Nah, yang penting dia memiliki kualifikasi akademik yang linear atau yang sama dengan mapel yang diajar, maka beban kerjanya diakui ya, seperti itu. Dan ini sebagai salah satu, ingat ya, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan profesi guru. Nah, kalau kita lihat di dalam aturan ya, nah ini di Permendikbud nomor 45 tahun 2023, ini tentang juknis pemberian tunjangan guru ya, ini untuk ASN daerah. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini syaratnya ya untuk mendapatkan tunjangan profesi guru ini ya, di bab 2 tentang tunjangan profesi guru. Nah, ini syaratnya harus memiliki sertifikat pendidik ya, memiliki status sebagai guru ASN di daerah binaan kementerian,
mengajar pada satuan pendidikan tercatat pada Dapodik, memiliki nomor registrasi guru ya, melaksanakan tugas dan seterusnya. Jadi ini tadi ya tentunya menjadi salah satu syarat ya untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Terus yang berikutnya di sini di pasal 5, pada saat peraturan menteri ini berlaku, tunjangan profesi guru yang telah dibayarkan sejak tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik tetap dinyatakan sah. Jadi artinya ketika pencairan dana ya, ini kalau kita lihat kan berarti linear ya, linear antara mata pelajarannya dengan sertifikat pendidik tetap dinyatakan sah. Meskipun kalau kita lihat di aturan ini yang digunakan, jadi yang memiliki kualifikasi akademik itu bisa artinya linear dengan mata pelajaran yang diajar ya, tanpa melihat serdiknya, ini tetap diakui beban kerjanya. Nah, ini kalau kita lihat seperti itu. Terus di pasal 6, nah ini peraturan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2016 yang sudah diubah ya menjadi Permendikbudristek nomor 16 tahun 2019. Nah, ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ya. Jadi artinya yang ini yang peraturan menteri nomor 16 tahun 2019 ini sudah dinyatakan tidak berlaku. Jadi linearitas ya, ini bisa dilihat dari dari mata pelajaran yang diampu ya, dari mata pelajaran yang diampu dengan kualifikasi pendidikannya. Ini kalau kita lihat di dalam aturan ini. Terus peraturan ini mulai berlaku atau diundangkan ya. Nah, di sini tanggal 27 Februari 2024. Artinya nanti di 2024 ini ya, misalkan nanti mata pelajaran dengan serdiknya yang diampu tidak sama, asalkan mata pelajaran dengan ijazahnya atau kualifikasi pendidikannya sama atau linear, tentunya beban kerjanya tetap diakui. Mungkin itu teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan informasi ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.